Oke semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin ya, aku Lutfi. Di sini kita bakal belajar bareng. Ada yang tahu nggak sekarang belajar apa? Coba dong komen PK. sekarang kita mau belajar apa? Benaran atau Ih, gila. Hmm. Kata kalian dari semua subtes UTBK yang paling susah apa? PK, Bang. PK. PK nomor lagi ya. PM. PPM, oke. Ada yang PU? PU nggak? PU? PPU LBI, sama PM. LBI. PBWI. LBE juga Bang, susah, Bang. LBI juga sih Kak itu termasuk susah. Aduh ya emang sih. Nah, BBM, BBM. di sini aku mau coba untuk buat supaya PK lebih sedikit menyenangkan. Sedikit lagi. Oke ya, tapi sebelumnya kalian isi dulu presensi ya. Nih aku udah share di komen. Oke, Wah, mana, mana? ada nggak? Nih aku share lagi nih presensi. Suaranya kecil. Iyakah suaranya kecil? Hmm, Suara aku kedengeran nggak guys? Enggak. Enggak, kedengeran Enggak. lah. Aman Bohong, ya. bohong, bohong. Mungkin itu volumenya belum naik ya. Aman ya. Oke, mari kita mulai untuk belajar. Mana? Isi link presensi jangan lupa. Oke guys, udah ada belum Mana? share screen-nya? Udah ada belum share screen-nya? Aman. Sudah ada, Kak. Oke ya, kenalin aku Lutfi, aku dari Aktuaria ITB, aku angkatan 22. Kalian angkatan berapa ya kalau masuk ya? Angkatan 25 berarti ya. Ya, sekarang aku tingkat 3 naik semester 6 di Aktuaria gitu. Nanti bulan Juni Juli aku magang. Nah, udah itu infonya ya. Jadi sekarang kita langsung aja belajar soal pengetahuan kuantitatif nomor satu. Jadi soal ini aku ambil dari modul teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ngerjain modul, bisa mungkin ya kita review modul teman-teman gitu jawabannya gimana. Karena di situ aku lihat nggak ada kunci jawabannya ya. Jadi aku di sini aja bahas. Oke, sekarang kita bakal belajar fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Apa itu fungsi kuadrat, guys? Lupa fungsi kuadrat tuh. Namanya. Caranya. Jadi fungsi kuadrat itu adalah salah satu dari. Ini dua, Bang. Iya betul. Nah iya, jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berpangkat dua gitu. Biasanya kayak gini kan. Wih, hijau, apa hijau ya? Misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Dengan ABC-nya, ABC-nya konstanta ya. Konstanta. Konstanta itu angka gitu ya. Boleh nol, boleh kah? Ya kalau misalkan A-nya nol, A-nya jangan sama dengan nol ya. Kalau A-nya sama dengan nol berarti bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linear ini doang. Jadi segini itu namanya fungsi kuadrat gitu. Nah, di sini kalau kita bahas soalnya, teman-teman semuanya, katanya dia itu, aku ganti dulu ini. Nah, katanya dia itu ada grafik Y sama dengan 3x kuadrat min 14x. Nah, ini fungsi kuadrat bukan? Fungsi kuadrat bukan? Iya. Iya, Kak. Iya, Iya. Oke, kalau gitu A-nya berapa nih? Tiga. Hanya 3. Benar. B-nya berapa? B-nya B-nya 14. 14. 11 atau min Min 14? 14. Min 14, minus 14. Min Oh, Betul. 14. C-nya berapa? minus 14. C-nya berapa? Nol. C-nya Nol. 0. Nol. Terus katanya di sini tuh nggak berhenti di sini. Katanya si grafik ini tuh berpotongan dengan grafik Y sama dengan X pada titik 0,0. Apa sih maknanya berpotongan? Ada yang tahu nggak? Gimana sih artinya berpotongan tuh? Diskriminasi. Apa tuh? Diskriminan? Apa maknanya berpotongan? Coba. 3, 2, 1. Oke. Kalau yang namanya berpotongan, itu grafik yang Y sama dengan 3x kuadrat min 14x ini, itu tuh ketemu gitu. Itu tuh motong grafik Y sama dengan X. Jadi, oke, kita kita ini dulu ya, kita pelan-pelan ya. Apa sih maknanya berpotongan gitu? Jadi nih, ada si grafik ini nih, grafik yang ini, grafik yang mana ya? Sebentar. Ini grafik satu ya.
grafik 1. Terus ada lagi nih grafik 2 nih, yaitu Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalian tahu nggak bentuk Y sama dengan X itu gimana? Apa tuh, angkat tangan? Kalian tahu nggak apa bentuk Y sama dengan X itu? Kalau kita kan namanya grafik tuh berarti harus bisa dilukiskan di sini ya, di apa namanya tuh koordinat kartesius gitu. Y sama dengan X itu gimana bentuknya? Ya Arif, gimana Arif? Jadi kalau Y sama dengan X itu motongnya kayak diagonal dari kiri bawah ya. Kalau Ya, misalkan ini kuadran 3 ke kuadran itu ke kuadran 1. cocok saya pisan. Nah, ini Y sama dengan X gitu. Oke. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan fungsi kuadrat itu ya, kalau enggak dia tuh seperti ini, dia itu seperti ini, bener nggak? Itu lihat dari apanya, hayo. A, B, C. Kita B. tahu A, B atau C-nya kira-kira. A. Ya, Nah, kalau A-nya positif berarti dia senyum atau misalkan dia mengeng. Ini yang kita nih sekarang positif kan? Dia tersenyum apa tidak tersenyum? Terbuka ke atas. Tersenyum. A-nya positif. Nah, tersenyum ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau gambar grafiknya sangat presisi, kalian masukin tuh tiap-tiap titik di sini. Masukin X-nya sama dengan 0. Makanya jadi 0. Kalau masukin X-nya 1 berapa gitu. Tapi kalau kalian misalkan kayak gitu, itu akan sulit untuk nyarinya. Jadi di sini aku mau cuman ngejelasin doang berpotongan itu apa. Jadi ada grafik Y sama dengan X yang warna hijau ini, dia berpotongan sama grafik kuadrat kita yang warna putih nih. Grafik kita kan katanya tadi A-nya positif, berarti tersenyum. Nah, ada yang berpotongan. Di manakah yang berpotongannya, teman-teman? Di mana, ayo? 0,0. Ya, 0,0 dan satu lagi yang kita cari yaitu titik A, B yang ini Tapi di kan? kuadran. Ya nggak? Iya. Betul kan? Betul kan? Betul, iya. Nah, terus gimana dong cara kita tahu titik A, B ini apa? Ada yang punya ide? Kak, aku Apa tuh? jadi kalau aku ngelihatnya kan dari persamaan yang di awal yang si Y-nya. Dan itu udah Mm-mm. diketahui ordinat sama absisnya gitu. Jadi kita menyamakan nilai si Y itu kan maksudnya ordinat kan, terus sama si absisnya yang ada di ruas kanan itu. Nah, Ya, kita disamain, saya mah lihat dari opsi, saya substitusi 2. 2 itu jadi nganggapnya 2,2. Jadi ada 2 untuk X, 2 untuk Y. oke. Jadi nyamain ruas kanan sama ruas kiri. Dan pas saya samain, hasilnya itu yang D, yang 5, Kak. Oke, jadi Kalau kalau saya, Ah, 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 bisa kayak gitu ya. Jadi intinya sih apa sih sebenarnya kalau tadi kata teman kita Arif itu, dia kan lihatnya Y sama dengan X nih. Nah, terus dia coba masukin tuh kalau misalkan X-nya 2 berarti Y-nya 2, apakah dia berlaku di persamaan yang ini atau enggak gitu kan ya Arif ya? iya Kak, karena kan Iya. itu apa yang si Y sama dengan X kan 0,0 ya. Jadi itu pasti kalau misalkan titik potongnya itu 1,1, 2,2 gitu. Betul, betul sekali. Nah, bisa cara kayak gitu atau misalkan kita lihat aja nih teman-teman semuanya nih. Kalau berpotongan itu artinya apa? Artinya garis satu ya, garis satu dan garis dua Y dan X-nya itu sama. Oke, kalau berpotongan tuh ini nih kuncinya nih. Garis satu sama garis dua atau kalau ada ada tiga grafik berpotongan, 10 grafik berpotongan, intinya mereka punya Y dan X yang sama gitu, ordinat atau absis yang sama gitu. Oleh karenanya, gimana dong? Nih, di grafik satu kita punya apa? Y sama dengan 3X kuadrat min 14X. Di grafik kedua kita punya Y sama dengan X. Karena Y dan X-nya harus sama, otomatis gini, Y yang di sini itu harus sama dengan yang di sini, right? Jadi kita ganti aja sama X nih. Jadinya, sebentar ya, aku geser dulu ini. Wah, set. Nah, jadinya kalau ininya sama, sama. Berarti X sama dengan 3X kuadrat min 14X. Bener gak? Ya nggak, guys? Terus kita pindah 3X kuadrat min 15X. Nah, terus di sini kita harus tahu X berapa yang bikin persamaan ini benar. X berapa yang bikin persamaan ini benar? Jawabannya adalah kita lakukan faktorisasi. Kita keluarkan dulu ada dari kedua ruas ini apa yang sama. Mereka kedua-duanya punya X, berarti kita keluarkan. Nah, gitu. Terus abis gitu, apalagi yang bisa kita keluarkan? Ternyata 15 dan 3 juga punya FPB ya, faktor persekutuan terbesar, yaitu 3 ya.
Jadi kita bisa keluarkan. Oke, dari sini kita tahu, oh berarti yang bikin 0 itu, kalau nggak X-nya sama dengan 0, kan kalau di sini X-nya sama dengan 0 bikin jadi 0 ya nggak? Kalau enggak, oh ini salah ya, ini bukan 12, ini harus 5. Kalau enggak, X-nya sama dengan 5, bener nggak? Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, yang X sama dengan 0 itu udah dikasih tahu, udah di-provide di soal nih, pada titik 0,0. Sedangkan X sama dengan 5 pasti adalah jawaban yang kita cari. Nih, jadi kita cari X-nya sama dengan 5. Tapi Y-nya berapa? Karena X itu di persamaan ini yang grafik kedua X sama dengan Y, atau Y sama dengan X, maka Y-nya juga harus sama dengan 5, ya enggak? Jadi titik A, B ini, jawaban ini adalah 5,5. Paham nggak? Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kenapa dari min 14 jadi min 15? Jadi kita tuh kan di sisi kiri punya X, di sisi kanan juga punya min 14X. Kalau X pindah ruas ke sini, maka dia jadi minus 15X. Atau kalau misalkan mau lebih rapi, kedua ruas kita kurangi X, ya kan? Ini positif, kita kurangi X kedua ruas. Maka jadi 0 gitu. Kenapa harus jadi 0? Supaya kita tuh bisa ngelihat X berapa sih yang menjadikan persamaannya 0 gitu. Kan lebih mudah melihat seperti itu. Ya nggak? Gitu ya guys ya. Nah, tadi kalau yang Arif tadi dia tuh langsung aja di sini nih ada jawabannya 2 3 4 5 6 kan. Coba masukin. Kalau misalkan di sini titik kan yang dicari nilai A ya. Nilai A berarti dia absisnya. Kalau misalkan A-nya sama dengan 2, itu berarti X-nya sama dengan 2. Kalau misalkan X-nya sama dengan 2, berarti sama dengan Y juga. Ya nggak? Y-nya sama dengan 2. Dimasukin ke sini apakah benar? Coba kita masukin. Di sini minus 14 kali 2. Kamu hitung aja. Persamaannya nggak valid, ya nggak? Ya nggak? Ini kan udah 4 kali 2, 12 nih. Dikurangi 28 ya. Berapa tuh? Minus 20, minus 16 ya berapa? Nah, jadi kalau kalau tadi caranya Arif itu, oh yang ini salah. Ketika dimasukin ini salah. Ketika dimasukin ini salah. Ketika di sini benar gitu. Kenapa baca grafik itu kurang dipahami? Apa yang kurang dipahami dari siapa ini? HF Elial? Apanya? Nanti di kolom chat ya jelasin ya apanya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke soal 2. Bentar ya, aku geser-geserin dulu soalnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal 2. Nih, ini juga nih. Terdapat 2 buah parabolik yang saling bersinggungan titik puncaknya. Oke. Kedua kurva memiliki fungsi seperti ini katanya. Terus ada P dan Q, F-1 dan G-1. Oke, di sini banyak hal yang harus dipahami terlebih dahulu gitu kan. Yang pertama adalah katanya di sini ada 2 kurva parabolik yang saling bersinggungan titik puncaknya. Oke, karakteristik dari fungsi kuadrat itu adalah mereka punya titik puncak. Baik titik puncaknya di bawah ataupun di atas. Maksudnya apa tuh? Yang namanya, baik lagi ya, yang namanya fungsi kuadrat, fungsi parabolik itu sama aja, tambah BX tambah C, itu kan tergantung A sama B-nya ya. Dia tuh senyum atau dia menyeng gitu kalau aku bilangnya. Atau dia tidak senyum gitu. Apa ya bahasa set gitu ya. Nah, pasti kan dia punya titik puncak. Yang manakah itu titik puncaknya, teman-teman semuanya? Di sini puncaknya, right? Bener nggak? Ya nggak? Nah, katanya ada 2 kurva parabolik yang saling bersinggungan titik puncaknya, katanya. Apa itu maknanya saling bersinggungan titik puncaknya? Berarti ya titik puncak ada 2 parabolik, tapi titik puncaknya saling bersinggungan. Di sini katanya, fx itu, grafik pertama, dia punya persamaan minus 4x kuadrat tambah bx tambah 3. Ya kan? Terus selanjutnya, kurva kedua, dia punya grafik minus 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nih, di sini adalah kalau misalkan kalian ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi, kalian lihat aja nih, grafik yang pertama ini, dia A-nya berapa? Berapa dong? Minus 4 Kak. Minus Sorry. 4. Grafik 2. Minus Kan? minus Kalau 2. yang grafik yang pertama A-nya berapa? Minus 4. Yang senyum itu Karena minus berarti dua-duanya ke grafiknya bawah. kemana dong? Menyeng. Senyum.
Senyum Tidak. tapi tidak senyum. Tidak senyum. Menyeng ya. Oh, Oke, berarti Nih, grafiknya tidak kayak senyum. gini kan. Nah, jadi kalian punya intuisi nih. Oke, grafik pertama dia manyun gitu ya. Dia kayak gini berarti gitu ya, katakan. Ya, ini grafik aja nih, ini apa namanya? Apa ya? Perkiraan aja gitu bentuknya gimana. Grafik kedua juga manyun, Isi tapi presentasi di mereka bawah. harus ketemu ujungnya, titik ujungnya. Iya. Oh, berarti nanti mereka kayak gini. Nih, ketemunya di mana, guys? Ketemunya di sini. Ya nggak? Ketemunya. Atau Bersinggungan. bersinggungan, pinter. Nah, kayak gitu. Oke, -2. Oh, cepet ya. Ke kuadran 3. Oke, harusnya di kuadran 3 katanya. Berarti ya mungkin di sini ya, harusnya ya di sini ya. Mereka ketemunya di sini. Tapi ya sudahlah. Pokoknya grafiknya kayak gini. Aku pengen ngasih tahu teman-teman, maksudnya bersinggungan titik puncak tuh berarti kayak gini, ketemu gitu titik puncaknya. Nah, gimana Di cara kita bisa bawah. tahu gitu ya? Eh, nah, Di link. itu dulu. Oke, pelan-pelan. Nah, sampai sini aman ya? Oke. Aman. Nah, selanjutnya adalah soal ini tuh pengen soal itu sebenarnya goalsnya itu adalah kita nyari F-1 berapa, G-1 berapa gitu kan? Ya Iya. nggak? Iya, iya. Mm. Nah, sebetulnya tidak ada masalah untuk yang G. Maksudnya G-1 ini apa? Artinya semua X pada G itu kita masukin -1 gitu kan? Ya kan? Hmm. Nah, buat yang G ini itu nggak ada masalah karena semua angkanya kita tahu. Mm-mm. Nih, kita masukin -1, -2, -1 kuadrat tambah 4, -1 tambah 5 kan? Berapa hasilnya teman-teman? Hmm. -1. Min? -1. -1. Tapi masalah itu datang di F ya. Kenapa yang di F jadi masalah? Benarnya Tidak tidak diketahui. diketahui B-nya. Oh, B-nya nggak tahu kita kan. Nah, loh, ini B-nya kemana gitu. Nah, disinilah informasi kalau misalkan titik puncak mereka bersinggungan itu digunakan teman-teman semuanya. Oke, di sini aku mau ngasih tahu nih. Ada rumus. Baik, kita ngerumus ya berarti ya. Ada rumus yang bakal langsung ngasih tahu ke teman-teman berapa sih, di mana sih kira-kira titik puncak itu berasal. Ada yang tahu nggak rumusnya gimana? Min B per 2A bukan Kak. Min B per Betul, 2A, koma. Min D per 4A. min B per 2A sama Min D per 4A. ya min D per 4A. Tapi aku lebih suka untuk ngafal yang min B per 2A. Tapi sebetulnya apakah perlu dihafalkan atau enggak? Nah, sebetulnya gini, dari sini ya. Kalian ini nyerempet-nyerempet turunan. Kalian tahu turunan enggak? Bukan ini ya, bukan anak kakek ibu nenek, bukan. Turunan dari ya, turunan. Oke, kita penurunan. Penurunan rumus supaya teman-teman bisa ingat terus gitu ya kalau misalkan lupa. Dari mana sih kira-kira yang tadi min berapa? Min B per 2A ya? Yang aku pakai warna pink deh. Kita tahu bentuk kuadrat itu kayak gini, right? Nah, gini teman-teman. Titik puncak itu dicapai kalau turunan dia tuh sama dengan 0. Sama dengan 0, bener gak? Nah, kita pengen tahu ini X-nya berapa gitu kan. Ya udah tinggal pindah ruas aja. Ini penurunan dari sini, guys. Tuh, kan dapat ya. Ya nggak? Kalau misalkan kita udah bisa ngitung X-nya sama dengan berapa, nanti di titik puncak, nanti kan si Y-nya yang tadi katanya min D per 4A, itu ya udah tinggal masukin aja X kita ke persamaan si grafiknya gitu, paham kan? Nah, rumus ini dipakai untuk apa, Kak? Jadi rumus ini tuh bakal kita pakai untuk nyari B, teman-teman semuanya. Kok bisa kayak gitu? Bisa, karena katanya fungsi F dan fungsi G atau grafik 1 atau grafik 2 ini, mereka punya titik puncak yang sama, bersinggungan. Artinya apa? Mereka tuh ketemu di X dan Y yang sama. Tapi bukan sembarang X dan Y, tapi titik puncak. Oleh karenanya X-nya bisa kita ketahui dari grafik apa? Dari grafik G, ya nggak? Grafik G yang ngasih tahu kita kasih X bintang lah ya. X bintang itu X yang nah, dari grafik 2 kita tahu B-nya berapa? Grafik 2 nih. 4 kan? Right, benar. 2, A-nya berapa? Minus? -2. Betul. Jadinya ini berapa? Min 4 per? -4. Sama dengan? 1. Oh, ternyata nggak di kuadran 3, tetap di kuadran 1, guys. 1 ya, bener ya. Nah, abis itu kita tahu nih sekarang X bintangnya sama dengan 1. Y bintangnya berapa? Nah, Y bintangnya masukin aja G, X-nya sama dengan 1. Kuadrat tambah 4, 1 tambah 5. Berapa ini? Min 2 tambah 4 tambah 5. Hasilnya berapa ini? 7 ya? Bener nggak? Nah,
Artinya apa? Artinya apa? Kita semua sekarang udah tahu ini nih. Oh, ternyata titik puncak dari kedua grafik tersebut tercapai di 3, sorry, 1, 1,7. pinter. Nah, kalau udah tahu gini gimana? Masukin aja ke si fx kan. Ini kita hapus. Masukin aja kita ke si fx. Pokoknya kalau misalkan fx ini x-nya diganti sama 1, hasilnya harus 7. Gitu kan? B-nya yang kita cari tambah 3. Aduh, sorry. 3-nya pindah ke kiri. Min 4-nya pindah ke kiri jadi 8. Jadi B sama dengan 8. Nah, setelah itu barulah kita tahu sekarang F-1 berapa. Karena B-nya sama dengan 8, berarti ini 1 kuadrat. B-nya 8 kali 1, 8 tambah 3. 11 kurangi 4 berapa, teman-teman? 7. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Benar ya? Berarti kalau kayak gitu, kita berhasil nemuin nih teman-teman semuanya. Yang F-1 ditanya bukannya F-1 ya, Kak? gimana? Oh iya benar. Oh iya, makasih ya. Berarti ini harusnya minus 1. Min 4, min 8 tambah 3. Di sini berarti min 12 ya kan? Kurang tambah 3 jadi min 9. Nah, jadi kita tahu nih sekarang G-1 sama G-1 itu min 1. F-1 sama dengan min 9. G-1 sama dengan 1. Min 1. F-1 sama dengan min 9. Artinya T lebih besar daripada P. Q lebih besar daripada P, betul. Gitu ya. Jawabannya mana, guys? B. Ya. B. Ada yang mau tanya nggak? Amankah? 5, 4, Aman. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aman ya. Ini ada yang di chat nih. Kak, kalau pakai rumus titik puncak persamaan kuadrat 1 disama dengankan rumus titik puncak pertama 2, bisa kan ya buat nyari B di persamaan pertama? Iya, bisa. Kak, X bintang tadi buat apa? X bintang itu nunjukin X pada titik puncak minimum. Gitu. Ya. Oke, apa ini maksudnya B? Oke, gitu ya. Kak, Y-nya 1. Ya apa nih? Ya apa dulu nih, ya bintang kah atau apa? Ini mau nanya Kak. Oke. Oh, nanti ini tuh coretan ini di-share ya PDF-nya. Gimana? Ya. Ini kan aku nyoba cari B-nya itu kan katanya kan itu bersinggungan ya. Jadi Ah, saya itu kan pernah belajar juga gitu, tapi nggak tahu bisa dipakai untuk yang ini atau enggak gitu. Soalnya kan kalau yang dulu teh saya nyobanya itu berpotongan gitu katanya. Kalau ini kan bersinggungan. Kalau berpotongan itu kan memotong dua 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 titik ya. Kalau bersinggungan kan cuma satu titik ya kan ini puncaknya gitu. Jadi betul. saya bisa disama denganin gitu. Fx sama dengan Gx kan. Nah, tetet sampai itu udah ketemu. Nah, setelah itu saya cari diskriminan supaya saya tuh tahu nilai B-nya berapa dan berhasil mendapatkan B kuadrat min 8B. Nah, kan itu akar-akarnya ada B sama dengan 0 dan B sama dengan 8 ya. Ya, Nah, nah kalau misalkan kan ada B sama dengan 8-nya juga ya sama kayak yang kakak tadi. Nah, kalau itu betul. saya juga dapat jadi si I-nya itu lebih besar dari P. Tapi pas saya substitusi pakai 0, jadi P sama dengan Q. Jawabannya itu sama-sama min 1 gitu. Nah, kok yang saya malah keluar yang B sama dengan 0 juga gitu. Apakah B sama dengan 0 ini bukan apa? Bukan titik puncaknya gitu. Apa gimana? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Eh, kalau oke. Aku harus ngerjain dulu yang cara kamu gitu ya. Nah, cuman yang bisa aku komentari adalah hmm, kalau misalkan B-nya dimasukin sama 0 nih, kamu coba nanti ya. Kan kita bakalan tahu titik puncaknya X-nya di mana. Nah, itu masukin tuh ke GX. Dia sama nggak sama FX gitu ketika B-nya sama dengan 0. Tuh. Kalau kalau pakai cara yang itu kan pada akhirnya ketemu B-nya B kuadrat kan. Ya, betul. Ada B kuadrat. Ada lagi nggak yang mau nanya?
Oh iya, salah ya. Belum kah? Itu Doran sih. kenapa? Intinya kalau perpotongan sama persinggungan itu tuh kedua kurvanya, kedua grafiknya itu ketemu. Tapi harus dilihat dulu dia ketemunya di mana. Kalau misalkan dia memotong kayak gini, kita samain aja y-nya sama dengan apa? Grafik satu sama dengan grafik 2, sorry. Kalau misalkan kayak gini kan kasusnya, dia ketemu di titik puncak. Nah, kita tahu rumus X ketika titik puncak itu apa? Yaitu min B per 2A gitu. Terus kita manfaatin deh grafik yang sekiranya dia punya informasi yang cukup gitu. Di sini grafik kedua yang cukup. Oke. Oke, next ya guys ya. Kita harus bisa bahas banyak-banyaknya soal. Semoga bisa. Nanti kalian tanya-tanya jadi. Oke, nih sekarang nih. Ini aljabar ya teman-teman semuanya. Sebelumnya kalian harus paham dulu ini. Nih, ayo kita sekarang absen kelas 10 ya harus ini ya. Ini apa nih kalau dijabarin guys? Oh, salah ding. Ini deh, gini deh. Kalian tahu nggak kalau ini apa? Kalau kita bisa faktorin dia apa? Ini kan? Ya nggak? Bener nggak? Benar. Betul ya. Oke. Kita cuma pakai sifat ini doang nih. Ya kah? Kita lihat dulu ya. Ini perkiraanku. Oke, kita punya katanya ada 3 persamaan berarti ya di sini ya. Kita ada 3 persamaan. Persamaan pertama adalah A tambah 2B min C sama dengan 2020. Wah, ini kayaknya tahun soalnya segitu deh. Terus yang kedua dia ada persamaan kedua A dikurangi B itu sama dengan 2. Terus di persamaan ketiga kita dikasih tahu kalau A ditambah, kalau aku nulis gini bingung nggak kalian? Tambah C sama dengan 2018. Bingung nggak kalau nulis gini? Oh, persensinya ada di ini ya. Tolong dong guys yang kalian yang menyimpan presensinya bisa untuk itu. Ini aku udah gedein ya. Kelihatan nggak soalnya? Mana ya? Oke, thank you. Mantap. Kayak gini, ada 3 persamaan, oke? Yang ditanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini kan yang ditanyakan. Tapi kita tahu A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan seperti ini, ya nggak? Ya nggak? Bisa difaktorkan. Aku tulis lagi deh. A min B. Atau udah tahu belum? Enggak. Udah ya, persamaan 2 ya. Mana ya? Persamaan 2 nih. Kalau A plus B kita tahu nggak? Enggak. Enggak ya. Tapi kita bisa cari nggak kira-kira A plus B ini? Bisa, Kak. Bisa. Ada yang kepikiran gimana caranya? Gimana guys? Pakai persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 atau 1 dan 3? Kalau aku pakai 1 dan 2. 1 dan 3. Bisa ya pakai 1 dan 2 ya? Oke. Nanti kamu share ya gimana pakai 1 dan 2. Aku pakai 1 dan 3. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan persamaan 1, kita tambah sama persamaan 2. Ini kalian harus teliti ya lihatnya ya. Maka nih lihat, min C sama plus C ini akan hilang. Ya nggak? Akan tersisa A dan B. Iya. Oke. Ya nggak? Nih aku coba tulis lagi ya. Biar lebih jelas. A plus 2B min C sama dengan 2020. Kalau persamaan 3-nya, A ini nggak ada 0 ya, B-nya 0. Tambah C itu sama dengan 2018. Kita tambahin kan, ininya habis. Ininya jadi 2A tambah 2B sama dengan berapa nih? 4038, benar kan? Waduh, ketemu soal lagi nih. Nah, terus habis itu berarti kita bisa keluarin duanya dong, ya nggak? Bagi 2. Iya. Betul, bagi 2 aja langsung, aman. A tambah B 2019 ya. Ketemu kan nih? Iya. Ini kan yang kita cari. Ya nggak? Ini kan? Yeay, ketemu deh. Jadi bagaimana dong habis ini? 2019 Kita kali tinggalkan 2. soalnya. Betul. Amin B tadi berapa? 2. 2 dikali A tambah B berapa? 2019. Berapa 2038. hasilnya? 4.000. Ada nggak tuh di ABC? Jawabannya adalah yeay. Mantap kali guys. Aku pengen tahu dong yang persamaan 1 dan 2 digimanain tuh supaya ketemu tadi. Nah, ternyata caranya lebih cepat yang punya kakak sih. Soalnya kalau punya aku tadi yang persamaan 2-nya tuh dikaliin dulu. Terus habis itu dijumlahin. Jadinya kan variabelnya cuma tinggal A sama C. Baru dipakai persamaan 3. Oh, jadi kayak nanti dia pakai persamaan 3 ya? Iya. Betul. Tetap ya bisa ya.
Nah, itu bisa teman-teman buat utak-atik tuh pakai caranya. Berarti kalau teman aku persamaan kedua ini dikaliin dua, nanti ditambahin kan. Jadi nantinya dua kan gitu kan. Terus C-nya sama dengan 2018 min A gitu kan. Ya, oke. Ada yang mau tanya nggak nih soal yang ini? Seru ya ini ya. Betul, eliminasi persamaan 1 dan 3. Betul, 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 betul. Kan pintar, pintar, pintar. Oke, selanjutnya. Nomor 5 nih. Nomor 5 mau dibahas gak? Ini sebenarnya SPLDV nih mah. Kalian misalin aja bakso kecil, gitu. Mau dibahas gak? Bentar, bentar ya soalnya bentar. Aku merapikan dulu ini. Kita eser-eserin dulu ini hadirin ya. Nah, coba baca dulu soalnya. Bahas aja ya kayak. Oke. Dalam sebuah warung bakso kesukaan kalian menyediakan paket makanan. Paket 1, kita tulis dulu ya. Paket 1 katanya nih. Berisi 2 bakso besar. Kita tulis bakso besar gitu ya. Ini nih bakso besar. Dan 3 bakso kecil katanya. Seharga 21.000. Gimana ya bakso kecil ya? Gini kali ya. Bakso kecil ya. Terserah ya. 21.000 gitu kan. Ya nggak? Kalau paket 2 katanya. Oke. Kalau paket 2 katanya porsi jumbo katanya. 2 bakso besar dan 5 bakso kecil. Berapa harganya? Untuk paket ini diperlukan biaya tambahan sebesar 4.000. Oh, tambahin aja guys. Kan? Plus 4.000 gitu. Dari biaya paket 1. Seandainya kita ingin memesan di luar biaya paket. Nah, pernyataannya sekarang. Pernyataan. Kita pengen apa? 1 mangkok, pokoknya pengen 1 bakso besar, tambah 3 bakso kecil, sabaraha gitu ya. Ini adalah bakso besar. Ini adalah bakso kecil. Nah, itu ya. Kita kasih keterangan nih biar nggak bingung ntar yang baca. Gimana caranya guys? Ada yang punya ide? Dieliminasi nggak sih Kak persamaan 1 persamaan 2-nya? Nanti ketahuan harga bakso kecilnya gimana. Betul, iya dieliminasi ya. Eliminasi. Kita coba eliminasi, oke. Bentar, ini kita eserin dulu nih. Kamu ke bawah. Katanya dieliminasi. Kurangin ya. Berarti ini minus 2 bakso kecil. Ini minus berapa nih? 25.000. 21.000 dikurangi 25.000. Oke. 1.000 ya. Berarti bakso kecil harganya berapa guys? 2.000. 2.000. Oh, ya kalau gitu berarti bakso besarnya berapa? 7.500. 7.500. Ya. Udah dihitung? Ya. Oke, mantap. Berarti berapa tuh pertanyaan kita? 13.400. Mantap. 17.500 ditambah 3, tambah 6.000 ya. Jadinya ini 12.000, 13.500. Benar. Ceng. Berarti jawabannya 13.500. Coret. Iya, aku baru baca komen ya. Tadi nomor 4 kelewat ya guys ya. Maaf banget ini nomor 4 kecil ya. Jadi tereser-eserin ke sini. Kita coba jawab sebelah sini ya. Nomor 4 seru nih. Kayaknya. Lagi-lagi soal persamaan kuadrat. Ini gimana guys? Persamaan kuadrat ini guys. Oke. Kita bahas dulu. Ada persamaan kuadrat katanya begini. Oke. Yang namanya persamaan kuadrat, dia pasti punya akar-akar persamaan. Apa itu akar-akar persamaan? Simpelnya adalah akar-akar persamaan itu adalah nilai X ya, suatu nilai nih. Kalau kita ganti X-nya, persamaannya akan sama dengan 0. Itu yang namanya akar. Atau teman-teman semuanya, yang namanya grafik kuadrat itu, let's say misalkan A-nya positif gitu kan kayak gini nih. Nah, akar-akar kuadrat ini adalah titik-titik di mana dia tuh nilainya 0. Hah, maksudnya apa nilainya 0? Maksudnya adalah, kan ini tuh grafiknya ya, fx katakan gitu. Ini yang warna biru ini nih. Ya kan? Nah, akar persamaan itu apa? X yang memberikan Y-nya sama dengan 0. Kan kalau dia ada titik di sini, it means berarti dia tuh Y-nya sama dengan 0, ya enggak? Titik-titik ini tuh Y-nya sama dengan 0 kan? Nih. Y-nya sama dengan 0. X-nya berapa? I don't know, misalkan A dan B. Nah, ini nih, ada. Paham nggak? Paham ya maksudnya ya? Nah, katanya di sini akar-akar persamaan yang ini tuh, yang kita tulis itu adalah X1 dan X2. Nah, kalau di kasus gambar ini berarti akar-akar tuh A sama B gitu. Aman ya? Nah, terus katanya kasih tahu lagi kita nih. Jika katanya nih dikasih lagi
Dikasih lagi pengetahuan atau informasi. Nih, X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 tambah X kuadrat min 2A katanya. Maka A berapa? Nah, ada ide nggak gimana cara Kalau aku nyelesainnya? diubah kan itu X1 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat itu kan bentuk penjabaran dari X1 dikurang X2 kuadrat. Ada bentuk selisih gitu ya. Nah, terus aku cari apa? Selisih akar. Jadi pakai rumus yang akar D per A kuadrat. Gimana rumusnya? X1 min X2 Akar D per A kuadrat. akar D per A kuadrat. A kuadrat Jadi nih. A kuadratnya ya masih di dalam si akarnya sih si A kuadratnya. Gini maksudnya. Nah, ya. Terus, Tuh, nanti kan hasilnya kan itu harus dikuadratin. Nah, nanti bentuk akarnya dikuadratin. Terus sama dengan min 2A. jadi ini kan bisa dikuadratin ya. Ya. Nah, Ini itu ya, tuh kan bentuknya si itu tah yang jika itu ya. ya sama dengan ya gitu. Ya, ya betul. Oke, mari kita coba selesaikan menggunakan caranya Mas Arif. Siapa namanya Mas Arif nih? Mohon, laras. Heeh. Nah, kita coba di sini A yang di kanan tuh berbeda sama A yang di sini ya. Kenapa tuh? Karena A yang di sini tuh dia itu A untuk yang si ini. A untuk yang si ini maksudnya, sorry. Ya nggak, Ya, Mas ya. Arif? Buat yang Betul. persamaan. Benar. Oke, kita coba preteli, anjay preteli. Nah, di sini persamaan ini dia punya A sama dengan berapa? 2 Wah, B-nya sama dengan? min A Aduh, bingung ya. Aku pakai beda warna deh. Min A. Terus C-nya berapa? min 2. Dua. Oke. Sekarang ada A biru sama A putih. A biru punya yang persamaan biru, A putih punya yang persamaan putih. Oke, jangan jangan ketukar. Jangan ketukar. Oke, sekarang D itu apa sih? D itu Diskriminan yaitu B buat kuadrat min 4. ya, Aceh. Ya bener kali ya. Itu soal itu kita harus tahu rumus selisih akar, selisih persamaan akar. Nah, D itu B kuadrat min 4 AC. B kuadrat. Oke. Si B-nya itu adalah A ya kan? Oh, sorry, minus A. Jadi kalau gitu minus A kuadrat min 4, A-nya berapa? A-nya 2, C-nya minus 2 per A-nya 2. 2 kuadrat sama dengan minus 2A ya. Oke, jangan bingung, oke. Di sini kita udah masuk ke A yang putih. Ini berarti jadi plus berapa ya? 8, 16 ya? Ya 16 ya? 16 ya. 4 per 4. minus 2A. Lanjutkan. Ini A kuadrat tambah 16. Kedua ruas kaliin 4 jadi minus 8A. A kuadrat tambah 8A tambah 16 sama dengan 0. Ini apa faktornya? Kalau kayak 4. gini. A tambah Jadi 4 min 4. dikali tambah 4. 4. 4. Paham kan? Paham di sini? Yes. Berarti A apa yang memenuhi supaya persamaannya valid? Min 4. Supaya persamaannya sama dengan 0. A sama dengan minus Min 4. 4. Ketemu ya? Oke, di sini kita ketemu A sama dengan minus 4. Kenapa nih kita harus pusing-pusing nyari A ya? Karena itu yang dicari. A sama dengan minus 4. Paham nggak? Paham nggak? Ada yang mau tanyain? TPB ITB masih belajar materi gini nggak? Sebenarnya materi ini adalah materi yang perlu diketahui untuk bisa ngerjain soal-soalnya. Jadi kita nggak belajar ini, tapi kita belajar kalkulus. Dan kalkulus beberapa tipe soalnya perlu pengetahuan dasar persamaan kuadrat. Kak, kenapa warna A-nya harus berbeda? Karena A yang biru ini itu punyanya si persamaan ini. A dari persamaan kuadrat. Sementara A yang putih ini adalah, oh ini nih, biar nggak bingung. A yang putih ini adalah A yang kita cari. Ya. Nah, gitu. Sorry ya. Rumus akar itu dari mana rumus? Iya betul, ini rumus ya guys ya. Aku juga kurang kurang bisa nurunin rumusnya kalau yang ini. Tapi kalian hafalkan saja ya. Pokoknya pokoknya ini tuh rumus untuk eh, apa namanya itu akar kuadrat. Ada lagi satu lagi rumusnya nih yang mungkin berguna ya. Kalau X1 tambah X2, Min B per A. dia itu bakalan jadi minus B per A. Gitu. Nah, kalau pakai cara teman-teman, boleh Kak, boleh lihat cara pengerjaan lagi? Boleh, boleh, boleh. Kita rekap ya, oke. Oke, kita rekap. Jadi pertama, kita punya persamaan ini nih, 2x kuadrat min ax min 2 sama dengan 0, atau yang aku tulis di sini.
Nah, goals kita tuh adalah nyari A sama dengan berapa. Tapi di sini tuh kita juga dikasih tahu kalau misalkan X1 dan X2 tuh adalah akar persamaan dari yang biru ini, it means di mana X1 dan X2 itu memberikan nilai Y sama dengan 0 gitu ya. Maka kalau si X1 kuadrat minus 2X1 kali X2 tambah X2 kuadrat atau persamaan yang putih ini sama dengan minus 2A. Kayak gitu. Kita harus nyari A-nya sama dengan berapa. Nah, bentuk yang ini tuh X1 kuadrat min 2X1 X2 tambah X2 kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi X1 min X2 kuadrat. Kenapa bisa kayak gitu? Cobain. Berarti kan kayak gini ya. Oke. Nih kalau nggak percaya. Itu kan berarti kan karena kuadrat. Berarti gimana nih? X1 kuadrat ke sini min X1 X2 ini ke sini min X1 X2 min X2 kali X2, maka ini jadi X1 kuadrat min 2X1 X2 plus X2 kuadrat, yang mana bentuk ini sama dengan bentuk ini ya nggak? Nah, oleh karenanya kita bentuk kayak gini. Nah, keuntungannya dibentuk kayak gini adalah ada rumusnya ternyata. Selisih akar itu X1 min X2 adalah akar dari D per A kuadrat. Tapi kita punyanya adalah X min 1 X min 2 X1 min X2 itu dikuadratkan. Ya udah rumusnya kita kuadratin aja. Nah, jadinya kita temuin D per A kuadrat sama dengan min 2A. Nah, A kuadrat di sini adalah nge-refer ke persamaan awal kita. Persamaan di mana akar persamaannya, akar kuadratnya itu berada gitu. That's why A-nya warna biru gitu. Terus ya udah diskriminan tuh adalah B kuadrat min 4AC, kita masukin deh. Ketemu tuh akhirnya. Pada akhirnya si A itu berada pada persamaan kuadrat lagi. Kalau persamaan kuadrat ini kebetulan di sini kita bisa faktorkan dan A-nya itu sama dengan min 4 doang. Oleh karenanya ketemu A sama dengan min 4 gitu. Oke? Betul, iya iya gitu ya Raul ya. Betul, betul sekali. Ada penurunannya tapi maaf banget aku kurang tahu ya. Ada rangkumannya nggak Kak? Catatan-catatan rumus gitu ada rangkumannya nggak Kak? Setahu aku harusnya ada, teman-teman cari coba di internet gitu. Apa namanya itu rumus selisih atau pertambahan akar gitu. Aku cuma ingat tiga rumus ini doang. Selisih, pertambahan, sama perkalian. Harusnya banyak sih. Nah iya, yang kalau misalkan masih bingung kenapa kenapa kuadrat dari X1 min X2 itu D per 4A itu udah enggak ini enggak 4A. Dia D per A kuadrat aja. Itu emang dari rumus. Oke, lanjut ya. Kita sudah berlatih-latih dengan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut nomor 6. Oh ya, sebenarnya untuk malam ini aku siapin 20 soal, guys. Tapi tidak apa-apa, kita masih ada pertemuan lain. Oke, coba kita geser-geser dulu. Nah, nomor 6 nih. Oh, sumpah di bukunya rumusnya beda. A-nya di luar akar. Ya, ya sebetulnya kan ini tuh akar D per A kuadrat. A kuadrat ini kan dalam akar dia bisa keluar tuh. Jadi akar D per A ya. Nah, lanjut nomor 6 ya. Oke. Sekarang ada garis K. Oke. Garis K punya persamaan begini katanya. Persamaannya ya. Dari Y min 20 sama dengan 0. Nah, terus kita disuruh nih cari persamaan garis baru yang tegak lurus K dan tepat berpotongan di titik P sama dengan min 2,7. Oke. Apa artinya tegak lurus teman-teman semuanya? Remember, ini kita bisa utak-atik sebenarnya. Ya. Oke, bingung nggak? Nih. Ada yang bingung? Aman nggak? Dari sini pindah ruas selain Y, habis itu dibagi 5 semuanya jadi seperti ini, oke? Nih, kelihatan kan? Ini adalah persamaan garis lurus, ya kan? Yang bentuknya adalah Y sama dengan AX. Atau biasanya kalau kalian Y sama dengan MX plus C, ya nggak? Di sini, berarti M-nya berapa nih? Sama dengan min 2 per 5 ya. C-nya berapa? 4. Tuh, pintar. C-nya 4. Nah, udah, oke? Ternyata ini adalah garis lurus. Terus katanya, ada persamaan garis baru yang tegak lurus garis ini dan tepat berpotongan di titik P. Yang tepat berpotongan titik P itu adalah garis barunya, teman-teman semuanya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah betul, betul. Enggak, bukan. Raul nanti dulu ya. Yang ditanyakan adalah persamaan garis barunya tuh gimana? Oke.
Gitu ya, persamaan garis barunya itu gimana. Nah, teman-teman semuanya harus tahu, kalau misalkan let's say garis barunya tuh garis L gitu ya, kan habis KL. Si L ini tuh dia tegak lurus sama K. Tegak lurus sama K, right? Oke. Nah, apa tuh maknanya tegak lurus sama K? Artinya, gradien mereka tuh kalau dikalikan sama dengan min 1. Oke. Oke. Nih, misalkan M itu gradien. L itu adalah garisnya. Gradien dari garis L, kalau kita kalikan dengan gradien dari garis K, itu harus sama dengan min 1. Ini adalah keadaan di mana L dan K tegak lurus. Aman? Kok sama dengan sih? Tegak lurus, oke? Nah, karena kita udah tahu nih gradien dari garis K yang ini nih, maka kita cuma harus tahu gradien dari garis L, right? Nah, MK ini berarti min 2/5 sama dengan min 1. Karena dia perkalian, pindah ke kanan, dia jadi jungkir balik, ya nggak? Oke, 5/2, ya nggak? Oh, jadi ada garis L nih, dia gradiennya harus 5/2. Dari sini, teman-teman semuanya, ada dua cara yang bisa aku kasih tahu. Yang pertama adalah, kalian mencari persamaan garis ini, oke, pakai rumus yang, mana yo? Ini tuh nggak? Tadi dulu. Y min Y1 sama dengan X min X1 bukan? Ih, gile, buset, keren coy. Ini ya, persamaan garis. Untuk satu titik ya, untuk satu titik yang diketahui. Dan gradien diketahui. Oke, nah Y1 dan X1-nya kalian berarti masukin titik yang udah diketahui, yaitu titik min 2,7 yang ini. Oke, ini cara pertama ya, cara pertama. Cara kedua adalah, kalian kan punya opsi jawaban tuh, ada 5 ya, sampai sampai E kan. Kalian otak-atik nih, kayak gini. Biar apa tuh Kak dipindah-pindah ruas? Supaya kita nyari di antara 5 persamaan ini, mana yang M-nya berapa tadi? 5/2, ya nggak? Coba, kalau ini kita utak-atik berarti, berarti Y-nya sama dengan min 12 min 5/2X. Apakah benar? Tidak ya? Ya kan? Coba yang ini nih. Dia kalau diutak-atik, pindah ke sana, 5X tambah 24, Y sama dengan 5/2X tambah 24. Oh, ini. Benar ya? Ya. Kamu ya? Jadi jawabannya B gitu. Oke? Aman? Cara yang pertama ini dia langsung ketemu nih, kayak sniper gitu ya, kayak jeder langsung ketemu gitu. Nanti persamaan gimana? Tapi agak panjang. Kalau cara yang kedua, kalian coba-coba. Bisa jadi opsinya bakal di E, bakal di D, itu kan bakal nguras waktu. Uh, gitu. Jadi ini cara coba-cobanya tadi. Ada yang mau tanyain dari soal ini? Amankah? Soal nomor 6? Aman banget ya. Nggak apa-apa, sok bertanya aja. Kalian jangan takut gitu ya. Kak ini kok bisa kayak gini? Kak ini kok bisa kayak gitu? Tanya aja. Siapa tahu aku juga salah. Oke, aku hitung 3, 2, 1. Oke. Kak, kok M sama dengan 5/2? Kak, coba tes pakai persamaan 1. Oh, pakai yang ini. Mau nih. Let's go. Aku jawab dulu M kenapa 5/2. Oke, jadi kita pertama tuh punya garis K ya, yang 2X sama dengan 5Y min 20 yang ini nih. Ini nih, ya kan? Nah, kalau kita utak-atik gitu ya, dipindahin biar kelihatan nih, maka kita tuh mencoba untuk jadi bentuk ini. Kenapa jadi bentuk ini? Karena biar kelihatan gradiennya berapa. Buat apa gradien? Nah, gradien ini diperlukan karena di soal dikasih tahu ada persamaan garis baru yang mana dia tuh tegak lurus. Artinya tegak lurus tuh apa? Kalau misalkan dua gradien ini, garis yang K dan garis baru let's say L, yang L, gradien K dan gradien L dikalikan, maka hasilnya harus min 1. Oke. Nah, eh, nah, ketika kita udah dapat gradien garis K yang minus 2/5 ini dari bentuk ini nih, Y sama dengan C min 2/5 X kan, ini berarti min 2/5-nya M. Nah, maka gradien dari garis yang baru ini, ketika dikaliin sama min 2/5 harus sama dengan min 1. Ya udah, ini kita utak-atik aja nih. Oh, salah ya ini ya. Harusnya di sini tuh kan. Harusnya di sini dia minus 1, guys. Bener nggak ya? Enggak deh, udah bener-bener. Salah kok.
Ketika udah diutak-atik, dia jadi 5/2 gitu. Oke. Makanya dari sini ada dua cara. Yang pertama adalah kita bangun persamaan baru dari gradien yang udah kita tahu yaitu 5/2 dan titik yang udah kita tahu juga di sini yaitu min 2,7. Atau ya udah kita pindah-pindah ruasin aja nih persamaan-persamaan yang ada di opsi jawaban. Kita lihat mana yang di antara 5 opsi ini punya gradien berapa 5/2 kayak gitu sebetulnya. Nah, di sini ada nih, Kak, coba tes pakai persamaan satu. Let's go. Kan seru ya kalau beda. Oke, tadi titiknya adalah min 2,7 ya. Berarti yang ini X, 1, yang ini Y1. Ya udah kita langsung aja. M yang tadi 5/2, sorry. X min, aduh, kehalangan kolom chat kalian. Min 2. Set. Aduh. Y min 7, 5/2 X. Ini ketemu min jadi plus, tambah 5. Y sama dengan 5/2 X tambah 12, right? Terus di sini apa? 12 nggak ada ya. Di sini kita lihat adanya sama dengan 24 gitu. Terus Y-nya juga di sini nempelnya sama 2 gitu. Maka ya udah kita kaliin aja 2. 2Y 5X tambah 24. Nah, ini kan berarti persamaan yang mana nih? Coba kita bawa dia ke atas. Aduh, aduh, aduh. Persamaan yang mana nih? Tuh, persamaan yang B ya. Kalau kita pindahin 5X-nya ke kiri nih. Kalau kita pindahin 5X-nya ke kiri nih, maka dia jadi persamaan yang B. Sama ya berarti ya caranya ya, menghasilkan jawaban yang sama. Oke? Oh, agak berantakan nih. Oke, aman ya? B, betul, pintar. Sip, nomor 7 sekarang. Ntar nih, aku pindahin dulu nih soal-soal kita ini. Oke. Nomor 7 soal peluang nih. Soal yang paling aku suka nih soal peluang nih, karena seru nih. Oke, kita lihat. Kita pahami dulu soalnya. Aku nggak tahu ini ASD ini apa ya? Apakah dia ingin berkata kasar? Aku nggak tahu ya. ASD katanya. Dari 750 partisipan rapat, 450-nya adalah perempuan. Setengah dari perempuan dan seperempat dari laki-laki usianya kurang dari 30. Oke. Jika satu partisipan secara acak dipilih untuk memenangkan hadiah, nih satu partisipan dipilih secara acak, berarti satu dari 750 ini. Oke. Berapa probabilitas terpilihnya partisipan yang berusia kurang dari 30 tahun? Berapa peluang ketika aku ngambil satu orang dari 750 ini, si satu orang ini tuh yang aku ambil itu berusia kurang dari 30. Menarik ya? Menarik gak nih? Seru banget ini mah. Berapa sih peluangnya gitu? Kalian harus tahu. Rumus peluang ya. Biasanya disebut PR, probability, oke? Itu adalah bawahnya dulu nih. Bahasa aku kayak gini nih, pakai bahasa aku ya. Jumlah semuanya yang atasnya jumlah kejadian yang ingin, jumlah target gitu aja deh, jumlah target. Apa tuh maksudnya? Ini jadi peluang gitu. Maksudnya apa? Contoh misalkan yang paling 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 simpel adalah dadu yang selalu menjadi sampel. Dadu itu dia punya berapa sisi sih? 6. 6 kan? Let's say misalkan aku pengen tahu nih, berapa sih peluang keluarnya angka 1 dari suatu dadu? Ya kan? Nih, jumlah semuanya. Ini peluang angka 1 gitu ya. Jumlah semuanya, ada berapa sih kemungkinan semua kejadian dari suatu dadu? Ya benar, 1/6 kan? Ada 6, ya kan? Ya dadu kan kalau nggak keluar angka 1, keluar angka 2, keluar ke angka 3, keluar ke angka 4, keluar angka 5, terus keluar angka 6. Di sini berarti ada berapa kejadian? Yang ingin aku cari peluangnya adalah keluar angka 1. Ya angka 1 kejadiannya cuma sekali gitu kan? Kalau kita lempar. Ya nggak? Makanya peluangnya jadi 1/6. Oke? Nah, ini pun sama teman-teman semuanya. Sebetulnya dasarnya adalah kalau ada soal kayak gini, berapa sih probabilitas terpilihnya partisipan yang berusia kurang dari 30 tahun? Nih, partisipan rapat ada berapa? Ada? 750. Nah, berarti 750 ini adalah jumlah target atau jumlah semuanya? Semuanya. Semuanya. Iya, betul. Jumlah targetnya berapa? Ya, berarti ini yang dicari kan? Jumlah target yang di sini usia kurang dari 30 ya. Nah, ini yang akan kita cari. Ini yang akan kita uraikan teman-teman semuanya. Oke, pelan-pelan dulu di sini. Tanya biar gampang ya. Aduh, dulu. Bentar, aku copy deh soalnya biar kelihatan. Kan ada dekat-dekatan dekat ya.
Nah, katanya nih di sini nih. Katanya dari 750 partisipan, oke kan? Katanya tuh. Aku kemarin ngerjain UTBK juga gambar-gambar. 450-nya itu perempuan, cenah. Nah, itulah ya, kita gambar aja. Nah. Berarti 300 laki-lakinya Kak. berapa dong? 300 ya. Bagus nih, soalnya dia tidak mendukung isu sosial yang aneh-aneh. Bentar ya, bentar Maulana. Sebentar, oke? Laki-lakinya 300, ceweknya 450 katanya. Bentar, oke. Setengah dari perempuan kurang dari 30 tahun. Oke. Nih, di sini tuh usia kurang dari 30 tahun. Setengahnya. Berarti setengahnya lagi usianya gimana? Lebih dari Ya, lebih di atau sama atas dengan 30 gitu ya. Setengahnya dari 450 berapa sih? 225. Pinter. Nah, kalau misalkan di laki-laki katanya, seperempat dari laki-laki kurang dari 30. Nih, usia kurang dari 30. Seperempatnya dari 300 berapa? 25. Berarti sisanya berapa nih? 3/4-nya usianya lebih dari sama dengan 30 ya. Atau berapa orang di sini? 225. Betul. Nah, balik lagi berarti sekarang kita tahu, oh, ternyata dari 750 partisipan ini ya, ada 300 laki-laki, 450 cewek. Dari 300 laki-laki, 75 itu usia di bawah 30. Dari 450 cewek, 225 usianya di bawah 30. Berarti dari 750 ini, berapakah total usia yang kurang dari 30? 300. 300. Ya, totalnya 300. Berarti berapa peluangnya guys di sini? 300 dibagi 750. Betul. Nolnya dicoret, jadinya 30/75 dibagi 15 dua-duanya jadi 2/5. Ya, benar. Ini ya. Benar tuh tadi yang jawab 2/5, 2/5. Udah benar. 1/6 di sini tuh maksudnya yang contoh dadu yang aku jelasin tadi. Kalau kita nentuin peluang tuh sebetulnya simpel banget. Kita pengen tahu tuh berapa target kejadian kita dibagi sama berapa sih kejadian yang mungkin dari semua ini, semua alam semesta raya ini. Aman ya? Nih, selanjutnya nih, kaidah pencacahan yang biasanya dilewat nih sama teman-teman nih, tapi gampang banget. Beneran ini nggak bohong nih, gampang banget ini mah. Kaidah pencacahan. Kayak soal-soal olimpiade ya, padahal sebenarnya easy bro. Oke, kita lihat soalnya. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata kokorobet. Ini bahasa Sunda nggak sih? Kokorobet nih. Maksudnya apa sih? Ini orang-orang maksud soalnya itu apa sih? Ada berapa nih? Ada 30.000 katanya. Banyak banget ya. Maksudnya apa? Nih ada kata kokorobet katanya. Kan dia tuh sebenarnya bisa kita susun ya. Kokorobet gitu kan. Atau misalkan abis itu eh, diganti gitu ya T-nya jadi kokorobte gitu. Nah, kalian bayangkan di ruangan UTBK nanti gitu ya. Kalian teh melis 30.000 kemungkinan ini apakah akan selesai dalam 3 jam? Sepertinya tidak ya kan? Jadinya yang kalian lakukan adalah memanfaatkan konsep faktorial. Oke. Oke. Nih, oke. Aku nggak mau langsung loncat ke rumusnya. Aku mau coba untuk sedikit menguraikan. Katakan misalkan lupakan dulu soal si kokorobet karena si kokorobet ini ada beberapa huruf yang sama. Let's say misalkan kita pengen ngatur ya huruf ini dulu aja, ABC gitu ya. Kira-kira bisa nggak nih kira-kira kita dikte satu-satu? Bisa ya harusnya ya. Bisa CB, bisa CAB, atau bisa jadi BAC. Terus apalagi kira-kira yang belum? CBA ya? BCA. BCA, ya benar BCA. Ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Nah, gimana sih kita bisa lihat dia tuh ada 6 kemungkinan nih kalau ada 3 huruf yang sama, huruf yang berbeda gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya. Kita pakai yang namanya tuh konsep apa yang atau ini. Pokoknya aku baca aja di buku. Maksudnya apa nih? Ada 3 gitu ya. Jadi gini, simpelnya. 3 kotak ini tuh, kotak pertama itu kita bisa susun, kita bisa masukin huruf A, kalau nggak huruf B, kalau nggak huruf C, ya nggak? Ya kan? Berarti di sini ada 3 huruf yang bisa masuk. Nah, let's say kita taruh satu huruf di sana kan. Let's say A misalkan. Berarti di kotak kedua kita cuma bisa naruh huruf B sama C. Berarti ada 2. Wah, oke. Nah, karena udah ditaruh satu, misalkan nih B, C. Let's say B gitu yang kita taruh. Berarti di sini cuma C ya kan? Berarti 1. Nah, teman-teman semuanya, cara kita untuk bisa menentukan ada berapa itu.
kita kalikan. 3 kali 2 kali 1. Loh, kenapa kayak gitu? Iya, kayak gitu. Soalnya A ini dia kalau nggak B sama C gitu kan. Oh, kalau B sama C, ini sama B. Yang B juga, dia kalau B ketemu A atau ketemu C. Dia ketemu C, ketemu A. Paham nggak di sini? Yang C nih. Oh, yang C juga ketemu B, kalau nggak ketemu A. A. Habis B ketemu A, yang A ketemu B. Gitu. Nih, 3, ya kan? 3 nih, dikali sama 2. Nih, 1, 2, 3. Jadi 3 kali 2. Kali sama 1 doang dia bisa keluarnya. Gitu loh. Makanya di sini 3 kali 2 kali 1. Nah, di kasus ini, teman-teman semuanya, katanya ada yang sama. Ya, kalau kita rinciin. Huruf yang sama, sorry. Huruf yang sama. Ada huruf apa aja? Sama O. Apa berapa biji K2. yang sama? Dua. 2. Oh, Oh, ada 3. berapa biji yang sama? 3. Ini nggak yang sama? Ada ya? Ada ya, oke. Nah, aku pengen ngasih tahu juga nih teman-teman. Berarti kalau 3 kali 2 kali 1, kalian harus ngeh di sini. Oh, berarti itu sama aja 3 faktorial, oke. Jadi kalau misalkan kalian punya 3 huruf berbeda, 10 huruf berbeda, 20 huruf berbeda, pengen ditempatin berapa susunan katanya, berarti si 20 huruf berbeda atau 4 huruf berbeda, 5 huruf berbeda itu tinggal difaktorialkan. Nah, cuman di sini kasusnya adalah kita punya jumlah hurufnya berapa? 9. Ya, jumlah huruf 9. Nah, harusnya ini tuh selesai dengan 9 faktorial. Cuman permasalahannya ada huruf yang sama nih. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kalian tinggal bagi aja dengan jumlah huruf yang sama, tapi difaktorialkan. Paham nggak di sini? Paham. Oke. Karena apa? Karena huruf yang sama itu ketika mereka tukeran nih, dia nggak bakal merubah apapun. Oh dengan O kalau tukeran tetap kokorobet. K dengan K ketika ditukar tetap kokorobet. Makanya jadinya harus dibagi. Kenapa? Karena sesuatu yang dibagi itu pasti lebih kecil dari asalnya ya nggak? Gitu aja lah logikanya. Berarti ini berapa? 9 kali 8 kali 7 kali 6. Aduh, ya Allah. Oke. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 fak. Di sini ada 2 faktorial. 2 ketemu sama 4 jadi 2. Nah, Obrolan soal 3. 4 kali sistem. 5 10. 10 kali 6 60. 60 kali 7 berapa? 420. 420 kali 8. Wah, aku udah nggak bisa ngitung juga. Ada cara atau sistem. Sistem tuh sistem cara. Berarti Iya, berapa tuh? cara. 420 kali 8 berapa ya? Hmm, 0, 16. 16, 8 kali 4, 32. 3.360 kali 9. Nih, 0. 9 kali 6 berapa? 4. 3, 27. 27 tambah 5 berapa? 32. 9 kali 3, 27, 30. Nih hasilnya. 30.240. Atau yang dari tadi teman-teman bilang B, 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 B. Yap, you got the trophy. Kamu benar. Sip. Oke. Kalau misalnya nggak ada huruf yang sama, gimana Kak? Berarti dibagi 0 faktorial. Betul, kayak gitu boleh juga logikanya. Tapi yang jelas, kalau misalkan nggak ada yang huruf yang sama, berarti difaktorialkan aja. Contoh misalkan, aku pengen tahu nih, gimana cara kita nyusul huruf atep gitu ya. Siapa di sini namanya atep? Kan nggak ada yang sama kan? Ya udah, karena ada 4 hurufnya, 4 faktorial gitu. Ini dari mana? Dari kita bikin box 4. Di masih bisa masuk. Tapi kalau ke sini, let's say pilih A aja. Kan hilang jadi tinggal tab. Jadi tinggal 3, tinggal 2, yang 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Kalau misalkan ada yang sama, let's say misalkan nih kata mama gitu ya. Aduh, mama ini gimana nih? Ada 4 kan hurufnya. Udah itu aja dulu 4 faktorial. Kita analisis sekarang. M ada berapa hurufnya sama? 2. A ada berapa hurufnya? 2. Nah, kita bagi 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial coret. 2 kesini coret jadi 2. 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Jadi mama ini kita bisa utak-atik ada 6 kemungkinan. Bisa jadi amam, bisa jadi mam, bisa jadi amma, bisa jadi am-am. Ada 6 depannya. Betul ya, betul. Betul sekali nih. Kalau misalkan nggak ada yang sama juga bisa kita anggap nih yang tadi 4 faktorial ini dibagi sama nggak ada yang sama Kak, 0 faktorial. Iya betul. Karena 0 faktorial ini sama dengan 1. Gitu. Oke. Sama nih soal kokorobet. Kokorobet ini apa sih artinya kokorobet? Ada yang tahu nggak? Di komentar dong. Ini kokorobet. Oke, itu ya guys ya perjalanan kita pada malam hari ini. Nah, di sini kita udah sampai di jam berapa nih? 2 kok beratak. 21.09 gitu. Itu udah habis waktunya guys. Oke, ada yang nanya lagi. Kak, misal dengan soal yang sama, tapi dia ada syaratnya. Huruf terakhir dan awal jangan huruf K atau O. Waduh, susah juga ini. Gimana ya kalau gitu? Ada 6 menit lagi, Kak. Seru sekali, Kak. Oke. Ini gimana ya kalau misalkan huruf terakhir dan awal jangan huruf K atau jadiin tugas aja. Wih deh, jadiin tugas.
Hmm. Kalau misalkan huruf awal sama akhirnya nggak boleh K sama dengan. Oke. Berarti kalau gitu di sini dia kehilangan berapa posisi nih? Kan K ini ada dua nih. Berarti dia cuma bisa ditempatin satu dua tiga empat lima enam. Satu dua ini dia nggak bisa ditempatin sama O kan? Berarti satu dua tiga empat lima enam ada enam juga. Satu dua tiga empat lima enam. Di sini satu dua tiga empat lima tujuh. Oke. Sisanya di sini berarti oke. Kalau misalkan kayak gitu, PR dulu aja. Aku belajar dulu ya. Soalnya nih kayaknya kayaknya bakalan aku jelasin lebih baik kalau misalkan aku baca dulu. Thank you ya. Buat siapa? Buat Anifa. Tanggal 31 kita tutor lagi, nanti aku jelasin dulu yang kamu. Oke, tagih ya. Soalnya waraba itu termasuk jenis permutasi unsur yang sama ya, Kak. Betul. Apakah izin bertanya apa punya dokumen maupun sumber latihan soal kuantitatif lainnya? Kalau ada, apa boleh di-share Kak buat latihan soal sebelumnya? Terima kasih. Ya, ini semua soalnya aku dapat dari modul yang di-share ya, yang udah di-share dari peserta gitu. Aku bahas karena di sana nggak ada pembahasannya. Jadi aku coba bahas supaya teman-teman semuanya bisa tahu gitu ya. Kalau udah ngerjain, apakah benar jawabannya? Kalau misalkan belum ngerjain bisa tahu gitu. Oke Kak, thank you kelas hari ini. Ya, sama-sama. Kak, pembahasannya di-share di grup nggak Kak? Ada, insya Allah. Terima kasih Kak, paham banget. Ih, makasih banyak juga. Seru banget belajar sama teman-teman. Ya, makasih sama-sama. Kak, boleh perlihatkan dari awal buat SS sebentar. Nanti ini aku share ya, teman-teman semuanya PDF-nya aku share di grup. Thank you Kak, alhamdulillah penjelasan dari Kak Mas. Oke, makasih banyak. Makasih banyak. Oke, kalau kayak gitu, kita stop share dulu ya. Seru banget teman-teman semuanya. Jangan lupa di tanggal 31 nanti kita bakalan ada meeting lagi. Meeting lagi. Nah, sebelumnya mari kita berfoto dulu untuk mengabadikan momen mengambis kita gitu ya. Kalian boleh upload tuh di story. Gile, ambis banget Bang. Oke. Oke, sok silahkan untuk on cam teman-teman semuanya. Ini dari mana aja nih? Apakah ada yang dari Sukabumi? Aku dari Sukabumi, guys. Aku dari Kabupaten Sukabumi. Ada yang dari Sukabumi nggak? Angkat tangan. Ada, Cana Bandung. Bekasi, Cileunyi, Sukarami apa, guys? Surabaya, Garut, Bandung. Coba dong yang paling jauh. Siapa yang paling jauh? Anjay, Aceh. Keren banget. Gila, keren. Sukarami, wish. Mantap. Yogyakarta, Palembang. Kuningan, Sumbar, Subang jauh. Subang mah deket gak sih? Semarang, Bandung, lebih dekatnya dari Bandung. Baru aku dari planet Bekasi, anjay. Sepertinya aku memang dari planet Bekasi. Ciamis, Gunung Kidul, Mars, Purbalingga. Oke. Banyak. Mari kita foto ya. Slide pertama. Kalian punya gaya ini nggak? Gaya khusus nggak? Full on gitu kalau lagi mentoring gimana? Mana begini? Kalian ngisiin. Ya, kita foto ya. Nomor ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide 2 selanjutnya. Kalian harus ini ya, harus nggak apa-apa gel ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Yang nggak bisa on cam boleh kasih react ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, kalau kayak gitu udah selesai teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat malam ini. Sampai jumpa. Kak.